Firman Tuhan akan mengajar kita pagi hari ini bagaimana kita tetap kuat di masa yang sukar. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, mari kita simak bersama-sama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan hari-hari ini kita mengalami masa-masa yang sukar, yang tidak mudah. Mari kita perhatikan baik-baik saudara. Bagaimana agar kita kuat? Ya, sekali lagi saudara, bagaimana agar kita kuat menghadapi masa-masa yang sukar ini? Yaitu ketika kita memiliki sikap yang benar. John C. Maxwell berkata, masalah Anda bukanlah masalah Anda. Artinya bukan masalah yang sedang terjadi, bukan masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi masalah yang sebenarnya adalah sikap Anda ketika menghadapi masalah itu sendiri. Berarti sikap itu sangat penting saudara. Kalau kita memiliki sikap yang salah, maka kita akan menjadi lemah. Kita akan mudah goyah dan putus asa. Tetapi sebaliknya ketika seseorang memiliki sikap yang benar, ya, dia akan kuat untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Mari perhatikan di layar depan sebentar. Kalau kita melihat batu arang versus berlian, saudara, batu berlian, ya. Saudara, batu arang itu murah, sedangkan berlian itu sangat mahal. Padahal, saudara, batu arang dan batu berlian ini terbuat dari unsur yang sama, yaitu karbon. Arang, dia mengalami proses yang cepat, ya, dibakar, berongga-rongga, rapuh, harganya murah. Saya kalau beli arang itu satu kresek sedang itu harganya cuma 10.000 saudara. Sedangkan berlian, ini adalah batu yang dihasilkan dari proses berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun atau lebih. Kena panas bumi yang luar biasa, kena tekanan atau pressure yang kuat. Akhirnya menjadikan dia batu berlian. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika hari-hari ini kita sedang ada dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak mudah, orang berkata masa-masa yang berat, tentukan apakah Anda mau menjadi seperti batu arang atau menjadi batu berlian. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama tadi dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan menghendaki kita itu kuat dan berdiri teguh. Katakan amin, saudaraku. Kuat bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Ya, karena kasih karunia Tuhan, kita boleh kuat. Mari kita belajar bagaimana agar kita menjadi kuat. Dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yaitu yang pertama, kita belajar seperti prajurit yang sedang berjuang. Kalau kita mau kuat,
Rasul Paulus memberikan gambaran yang pertama, seperti prajurit yang sedang berjuang. Saudara, mari kita belajar dari mereka, saudara. Ya. Prajurit yang sedang berjuang, ciri prajurit itu apa, saudara? Pertama, prajurit mereka itu adalah orang-orang yang patuh dan tidak berbantah-bantahan. Sewaktu kita masih suka menunda-nunda untuk berubah, ketika kita masih banyak alasan, bahkan ketika kita masih suka memberontak kepada Tuhan, tidak merelakan diri kita untuk dibentuk, engkau bukanlah prajurit yang sejati. Tetapi karakter seorang prajurit itu adalah apa, saudara? Dia memiliki kepatuhan dalam kehidupannya. Ya, itu adalah syarat mutlak. Karena tanpa kepatuhan, maka prajurit itu tidak akan mengalami kemenangan. Prajurit, ciri yang kedua, proses apapun siap diikuti. Prajurit tidak bisa nawar, saudara. Prajurit nggak bisa minta supaya keinginannya dituruti. Prajurit nggak bisa nawar ketika komandannya perintahkan sesuatu bagi dirinya. Itulah prajurit. Saudara, ikut Tuhan Yesus itu tidak serta-merta otomatis semuanya itu serba bahagia. Betul tidak, saudaraku? Seorang prajurit yang baik siap mengalami proses. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Tidak ada yang instan ketika kita itu mengikut Tuhan. Semuanya harus melewati yang namanya proses pembentukan dari Tuhan. Tinggal bagaimana, tadi dikatakan bukan prosesnya, bukan masalah yang sedang terjadinya, tetapi bagaimana sikap saudara dan saya itu akan menentukan bagaimana proses itu berakhir dengan baik atau tidak. Yang ketiga, ciri prajurit, pusat perhatian dan pikirannya hanya kepada sang komandan. Pertanyaan saya adalah, apakah pusat hidup saudara hanya kepada sang komandan atau kepada diri saudara sendiri? Banyak orang Kristen fokus hidupnya belum kepada Tuhan, tapi fokusnya masih kepada diri kita sendiri, saudara. Contoh, ketika lagi moodnya bagus, dia semangat beribadah. Semuanya baik-baik, tetapi kalau moodnya lagi nggak bagus, nggak ada ibadah-ibadahan. Itu menunjukkan kalau fokus hidupnya itu bukan Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Ya, mari belajar, saudara. Prajurit tidak lagi berorientasi kepada dirinya sendiri terus menerus. Ya, fokusnya diri sendiri, mengasihi diri sendiri, bahkan mengasihani diri sendiri. Tapi fokus prajurit itu kepada sang komandan. Mari kita belajar tidak lagi berkata waktuku, ya, hartaku, hidupku, uangku, tenagaku. Saudara, fokus hidup kita harus kepada sang komandan. Saya mau katakan demikian, saudara. Di masa pandemi yang serba sulit ini, dengar baik-baik, akan sangat terlihat mana prajurit yang sejati dan mana yang tidak. Keadaan itu akan menguji kita, saudara. Berikutnya adalah prajurit, dia adalah pribadi yang yakin. Ya, katakan yakin, saudaraku. Ya, dia nggak ragu-ragu. Ketika Yosua dan Kaleb setelah mereka melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian itu bersama dengan 10 orang pengintai. Meskipun yang 10 orang lebih banyak, mereka berkata tidak bisa, mereka berkata tidak mungkin. Tetapi Yosua dan Kaleb adalah contoh pribadi yang punya keyakinan kepada Tuhan. Mereka tetap berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan musuh-musuh kita. Ini adalah contoh pribadi yang yakin, saudara. Ya,
Saudara, mari kita belajar untuk punya keyakinan yang kuat. Jangan mendua hati, jangan mudah ragu-ragu atau bimbang, apalagi terhadap janji Tuhan. Jangan mudah kita ragu. Umat yang dikasihi Tuhan, situasi yang hari-hari terjadi memang tidak menentu. Ya, setiap lini kehidupan ini mengalami, saudara. Tetapi dengar baik-baik, jangan izinkan apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, ya, apa yang saudara hadapi itu mendikte imanmu, saudara. Tapi hiduplah oleh iman. Hiduplah oleh kekuatan dari firman Tuhan, saudara. Tetap percaya kepada janji-janjinya. Itu adalah ciri seorang prajurit. Dan prajurit, dia punya disiplin yang sangat tinggi. Ya. Kalau kita mengatakan diri kita prajurit, maka pastilah punya kedisiplinan. Katakan amin, saudaraku. Tanpa tingkat disiplin yang tinggi, kita tidak mungkin menjadi prajurit yang andal. Saudara, berbicara tentang disiplin, berbicara tentang kesungguhan. Mari umat Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Jangan main-main dengan ibadahmu, saudara. Jangan main-main dengan waktu doamu dengan Tuhan. Jangan kalau masalah datang, baru cari Tuhan. Berulang kali saya ingatkan, jangan sampai masalah nanti datang, baru berubah. Jangan sampai masalah datang, baru sadar. Jangan sampai masalah datang, baru sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, orang yang punya disiplin yang tinggi dalam hal ibadah, dalam hal waktu-waktu dia dengan Tuhan. Saudara, dia akan punya kekuatan. Orang yang disiplin dengan pola makan, makanan yang baik, makanan yang clean, ya, makanan yang bergizi, menjauhkan diri dari makanan-makanan yang tidak berguna atau junk food. Saudara, maka pola hidupnya, kesehatannya juga baik. Itu akan membuahkan hasil, saudara. Mari kita belajar untuk disiplin. Secara khusus, bagaimana kita mendisiplin kerohanian kita. Tanggal 13 April yang lalu sampai tanggal 12 Mei nanti, Tuhan memberikan tuntunan untuk kita bersama-sama masuk dalam doa puasa bersama. Ya, saudara terlibat enggak? Coba, fokusnya Tuhan apa diri sendiri? Aku enggak kuat, Pak, capek. Pencernaanku enggak tahan kalau aku puasa. Kan puasanya bebas. Kalau enggak tahan puasa, enggak makan, Anda bisa ambil puasa Daniel. Ya, ini adalah salah satu contoh disiplin, saudara. Lambung saya ini kemarin kan sempat bermasalah. Ya, karena kondisi capek dan salah makan. Udah berbulan-bulan yang lalu dan sampai sekarang memang belum kembali 100% seperti semula. Tetapi saya berdoa, Tuhan, aku mau tetap ambil bagian dalam doa dan puasa. Saya nggak mau pakai kelemahan itu untuk berkata, aku nggak bisa puasa. Karena nanti kalau aku puasa lambungku makin parah gimana? Nah saudara, alasan-alasan seperti itu yang tanpa sadar itu membuat kita itu akhirnya nggak disiplin dengan kerohanian kita. Ya, semua masih memperhatikan saya. Kalau Anda ada di tempat ini, perhatikan firman. Kalau tidak memperhatikan, untuk apa Anda ada di tempat ini? Ya. Ayo disiplin diri kita. Kalau beberapa waktu ini belum ikut doa puasa dan hari ini ya udah Tuhan aku nyambung, enggak apa-apa saudara. Sungguh-sungguh engkau akan mendapatkan hasilnya. Ya, saudara, banyak orang Kristen itu tidak menjadi orang Kristen yang militan. Kenapa? Karena terpengaruh dengan paham yang disebut hedonisme. Senang-senang, happy-happy, pesta pora.
Karena itu banyak orang Kristen yang imannya rapuh. Coba saya bandingkan, saudara perhatikan coba. Di seberang sana, di keyakinan yang sana, teologianya itu jihad. Orang Kristen teologianya berkat. Gimana coba? Kalau seperti itu apa bisa militan buat Tuhan, saudara? Karena itu Tuhan memberikan gambaran. Belajarlah dari seorang prajurit yang sedang berjuang. Disiplin. Iya, enggak. Sungguh-sungguh. Ikut Tuhan enggak boleh main-main. Enggak boleh Senin Kemis. Ya, mau ikut Tuhan, ikut sungguh-sungguh. Kalau enggak mau, enggak usah. Ikut Tuhan itu enggak bisa anget-anget, saudara. Karena firman Tuhan katakan, engkau enggak panas, enggak dingin, aku memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Nanti kita akan melihat, ya, bagaimana kita enggak boleh lengah. Kita harus berjaga-jaga. Karena dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 dikatakan, berjaga-jagalah, musuhmu, lawanmu, itu seperti iblis yang berjalan, seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya. Iblis itu seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Berjaga-jaga. Kalau saudara lihat gambar di depan, Anda tahu ini tempat apa? Ya, ini adalah Arizona Memorial Park di Pearl Harbor, Hawaii. Ya, saya pernah ke Hawaii tapi nggak turun dari pesawat, saudara. Cuman pesawatnya transit di Hawaii dulu waktu ikut konferensi Maurice Cerullo. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ini adalah tempat bersejarah, yaitu pangkalan militer Amerika Serikat. Pada tanggal 7 Desember 1941, 360 pesawat Jepang menyerang mereka dan menenggelamkan semua kapal Amerika. Saudara. Selama 2 jam, Jepang membombardir daerah ini, ya. Sampai sejarah mencatat ada 2.400 tentara Amerika mati dan ribuan lainnya itu terluka, saudara. Bayangkan, seolah-olah Amerika itu sudah benar-benar dilucuti dan kalah total. Apa yang terjadi malam sebelumnya, sebelum peristiwa pemboman itu, saudara? Ternyata tentara Amerika itu sedang berpesta pora. Tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu mereka akan diserang. Petugas penjaga radar memang melihat ada pesawat-pesawat yang mulai datang ke arah mereka. Tetapi saudara dengar, mereka tidak membunyikan alarm. Karena apa? Karena mereka pikir itu adalah pesawat-pesawat Amerika, teman-temannya sendiri yang mau bergabung dengan pesta mereka juga. Konyol enggak, saudara? Lengah. Akhirnya kehancuran total terjadi. Dari pengalaman ini, saudara, itu kalau Anda lihat gambar, itu tempat itu dibangun Memorial Park, dan di bawahnya itu yang tenggelam itu adalah kapal yang dulu tenggelam dibiarin gitu. Jadi monumen, saudara. Dari peristiwa ini, mari kita belajar. Ketika kita lengah, akibatnya akan sangat berbahaya. Saudara mau kuat? Kayak gak ada orang ini. Jemaat Tuhan mau tetap kuat di masa sukar. Belajarlah seperti prajurit yang sedang berjuang. Ya. Yang kedua, kalau kita mau kuat di masa yang sukar ini, belajarlah seperti olahragawan yang sedang bertanding. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara, seorang atlet, seorang olahragawan, dia punya disiplin yang tinggi. Kembali disiplin kan, saudara? Dia bangun pagi, dia olahraga, dia lari pagi, dia latihan berat.
Bahkan kalau orang bekerja 8 jam sehari, mereka para atlet ini mereka juga bisa berlatih sampai minimal 8 jam sehari, saudara. Karena mereka mau jadi juara. Bagaimana dengan diri kita? Kita mau menang enggak, saudara? Dalam perjalanan kekristenan kita ini, sampai nanti kita sampai kepada kemuliaan Tuhan. Ketika Dia datang menjemput kita. Kita mau menang enggak? Atau kita mau asal-asalan aja? Ya, dilakoni wae. Saya tuh sebenarnya kurang pas kalau ada anak Tuhan ditanya, gimana kabar usahamu? Ya telaten. Itu bukan jawaban yang alkitabiah loh, saudara. Jangan jawab telaten dong. Anda kan anak-anak Tuhan. Anda itu punya janji Tuhan. Ya, jadi katakan perkataan tadi disampaikan. Perkataan imanmu, saudara. Ya, menunjukkan bagaimana pengharapanmu dan percayamu kepada Tuhan. Kalau ditanya, atlet ini yang berlatih setiap hari, disiplin makanan diatur. Anda bisa bayangkan kalau disiplin makanan diatur. Kamu enggak boleh gini, kamu harus gini. Enggak bisa, saudara. Ya, demikian juga dengan ikut Tuhan, saudara. Kalau ditanya mereka, kira-kira mereka bosan enggak ya setiap hari seperti itu? Ya ada kalanya mereka bosan lah, saudara. Pasti ada. Tetapi satu kata, yaitu mereka bisa melakukannya karena mereka punya disiplin. Disiplin itu adalah melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, meskipun kadang kita tidak ingin melakukan itu. Disiplin membuat kita enggak hidup menurut keinginan kita. Kemarin ada teman saya di Purwokerto, dia buat tema khotbah lucu. Aja sak karepe dewek. Apa artinya? Jangan semau-maunya sendiri. Disiplin itu memang ngajar kita supaya aja sak karepe dewek, saudaraku. Melayani ya sakarepe dewek. Ibadah ya sakarepe dewek. Apa urusannya Pak Gembala ngatur-ngatur aku ibadah? Ya memang saya enggak punya hak, saudara. Tetapi di tempat ini saya punya kewajiban untuk mengingatkan saudara. Jangan nanti kalau perlu ada kesulitan, ada apa-apa, baru teriak-teriak. Ya, saya ingatkan itu. Jangan lupa, kita itu butuh Tuhan, saudara. Kita itu perlu Tuhan senantiasa. Kembali lihat saudara, bagaimana seorang olahragawan, ya, dia bertanding, menguasai dirinya dalam segala hal. Tetapi Alkitab beri keterangan gini, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya cuman selesai udah fana. Tetapi Paulus menjelaskan, kita untuk memperoleh suatu mahkota yang sama-sama apa? Abadi. Catat ini baik-baik saudara. Berulang kali Paulus menegaskan pertandingan kita itu untuk memperoleh mahkota yang abadi. Perjuanganmu, pertandingan imanmu, kedisiplinan saudara dalam hal ibadah, dalam hal pelayanan, apapun yang kau lakukan, bukan untuk yang fana, tetapi untuk mahkota yang abadi. Tapi mari jujur, seringkali kita kalahkan dengan hal-hal yang fana. Jawab dengan jujur dalam hatimu saudara. Jawab dengan jujur. Kalau menyadari itu, mari segera bertobat saudara. Ada seorang bernama Wilma Rudolph. Siapa dia? Dia adalah seorang atlet wanita dari Amerika Serikat yang sangat luar biasa. Dia atlet lari ya saudara. Wanita Amerika pertama yang memenangkan 3 medali emas dalam satu event olimpiade sekaligus. Bayangkan. Kalau kita mendengar cerita seperti ini, wow, luar biasa. Orang ini memang berbakat.
orang ini memang atlet yang luar biasa. Tetapi tahukah Anda apa yang dialami oleh Wilma Rudolph sebelumnya? Sejak kecil dia mengalami sakit polio, saudara. Dan Anda tahu, orang yang kena polio itu kan kakinya besar separuh. Ya. Dan usia 5, 7, 8, 9 dia itu sampai lumpuh, enggak bisa jalan. Tetapi ayahnya ini terus berjuang dan bawa dia ke dokter, saudara. Bawa dia ke dokter. Bertahun-tahun diobati. Sampai akhirnya pada usia 12 tahun, dia mulai belajar jalan. Tapi dia punya cita-cita, aku pengen jadi atlet. Dan dia terus berlatih, aku pengen jadi atlet pelari nasional. Orang tuanya sedih. Karena orang tuanya menyadari, anakku bagaimana mungkin kamu habis sakit polio, gimana kamu bisa jadi pelari, ya. Tetapi saudara, ibunya ini memang luar biasa. Ibunya berkata demikian, Wilma, kamu tidak akan pernah tahu kalau kamu tidak pernah mencoba. Akhirnya dia berlatih, dia terus berlatih dan ikut lomba lari di daerahnya. Ternyata memang dia dapat juara, meskipun juara dari belakang, saudara. Tetapi sekali lagi ibunya bilang, enggak apa-apa Wilma, enggak apa-apa kamu belum berhasil, kan baru sekali. Ingat kamu kan pernah lumpuh, kamu kan pernah sakit polio, kamu bisa ikut seperti ini juga sudah luar biasa, jangan menyerah, jangan menyerah. Akhirnya dia bertemu dengan seorang pelatih yang luar biasa. Dilatihlah Wilma ini. Dan sampai akhirnya tahun 1960 dalam Olimpiade dia meraih 3 medali emas sekaligus. Saudara, tidak ada sesuatu yang istimewa ketika juara mendapat medali. Bahkan mendapat 3 medali emas sekaligus dalam satu Olimpiade. Tetapi yang istimewa adalah juara kali ini adalah orang yang dulunya pernah polio. Berapa banyak orang dibelenggu oleh keadaan, oleh pikiran secara khusus. Ya, kalau orang punya disiplin yang kuat, maka dia akan berhasil untuk mengalahkan tantangan. Ingat beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, ada beberapa musuh dalam kehidupan kita. Ya, jalan dunia ini roh-roh jahat dan yang ketiga adalah hawa nafsu daging atau diri kita sendiri. Kalau kita punya disiplin, maka kita bisa mengalahkan tantangan yang terbesar yaitu diri kita sendiri. Masih pada poin yang kedua, lihat. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam sama-sama apa? Segala hal. Karena mengandung janji bukan hanya untuk hidup saat ini, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Saudara, olahraga itu baik, ada gunanya. Tetapi Alkitab berkata terbatas. Tetapi ibadah itu sangat berguna dalam segala hal. Kembali tadi, bukan hanya untuk yang fana, tetapi berguna sampai kepada hidupmu yang kekal nanti. Itu Alkitab yang katakan, saudara. Kadang tuh saya masih bingung, saudara. Ada orang yang bisa sediakan waktu sehari itu olahraga bisa 1 jam, 2 jam. Disiplin. Seminggu itu bisa 2 kali, 3 kali. Tetapi doa, apalagi ikut morning call, 1 jam tidak bisa loh saudara. Dengan segala apa yang dia punya, dia bisa lakukan itu. Tetapi saudara bayangkan, bagaimana mungkin orang yang demikian berpikir kalau dia itu bisa kuat di dalam Tuhan. Ya, ayo jemaat Tuhan, saya berdoa dan saya mengandalkan kuasa Roh Kudus yang bekerja dan mengingatkan, menyadarkan kita, menginsafkan kita bahwa ibadah itu sangat penting, saudara. Berguna dalam segala hal.
Bukan hanya di tempat ini, tetapi dalam doa-doamu pribadi, dalam waktu-waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Ayo kita belajar prioritaskan itu. Masa pandemi gini harus hati-hati. Ya. Semuanya tetap berjaga-jaga, semuanya dengan protokol. Saya kemarin berapa waktu yang lalu tuh kan ke trio, antar istri beli kebutuhan. Dan habis cuci tangan, tadi saya cerita ya sama Freddy ya. Saya tuh kok lihat ada alat pendeteksi suhu tuh bagus ya, net gitu. Saya tuh baru batin loh saudara. Puji Tuhan, tadi saya datang di tempat ini ternyata sudah ada alat itu di sini. Thank you ya Fit ya. Kita protokol, kita jaga kesehatan, perlu saudara. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara semua, dengar baik-baik. Saudara, yang perlu sehat bukan hanya melulu fisik kita. Tetapi roh kita juga harus sehat. Melalui ibadah kepada Tuhan. Ya, harus sangat hati-hati, oke, betul. Tetapi ketika kita menghadapi situasi seperti ini juga, kita juga harus super iman. Harus seimbang. Kalau enggak, apa bedanya Anda dengan orang-orang yang enggak percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara, seorang olahragawan untuk menjadi juara harus mengikuti peraturan. Saya harus cepat. Karena tadi saya mulai nyampaikan firman itu jam 8.15. Saya terus terang udah rada ngos-ngosan ini, ngebut saudaraku. Ya, demikian juga sebagai orang percaya, kita pun juga ada peraturan. Perhatikan dengan cepat. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, perhatikan, tetapi renungkan itu siang dan malam, 1, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, 2, ya. Sebab sama-sama dengan suara keras yuk, 2, 3. Dengan demikian lebih keras perjalananmu akan, ayo sekali lagi, sebab 2, 3. Sebab dengan demikian sama-sama perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya cuma mau tanya, Anda mau berhasil dan beruntung enggak? Loh, gak ada yang jawab toh? Jemaat di tempat ini mau berhasil dan beruntung enggak? Lebih keras lagi. Yang mau katakan amin. Kalau mau berhasil dan beruntung, ya harus taat, saudara. Hidupmu tidak ditentukan oleh dunia ini. Tidak ditentukan oleh pandemi yang terjadi. Saya akan terus ulang meskipun saudara mungkin bosan dengar ini. Tetapi hidupmu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Karena itu ikuti aturannya Tuhan. Ya. Zaman sekarang memang bisa ibadah offline, bisa ibadah online. Tetapi kalau Anda sudah bisa online, datanglah. Sudah bisa ibadah offline, datanglah on-site, offline di tempat ini. Kita itu harus jujur sama Tuhan. Kita harus terbuka dengan Tuhan. Karena kita pun juga sudah melakukan berbagai aktivitas kita di luar. Ya, ayo saudara, sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya akan cepat untuk mengakhiri. Kalau kita mau kuat, mari kita belajar seperti petani yang bekerja keras. Yang pertama tadi belajar dari siapa? Kalau enggak dijawab, tak ulangi loh ya. Yang pertama tadi belajar dari siapa? Nah gitu dong, yang semangat gitu saudara. Ya, sama-sama puasa tapi harus semangat. Yang kedua belajar dari siapa? Sekali lagi, yang pertama belajar dari siapa? Belum memenuhi syarat. Yang pertama belajar dari siapa? Yang kedua, saya belum puas dengan jawaban saudara. Bisa lebih keras jawabnya? Tidak apa-apa ya.
Kalau semakin lama berarti karena Anda loh ya. Sekali lagi, kalau kita mau kuat yang pertama belajar dari siapa? Yang kedua, yang ketiga, belajar dari petani. Petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, ada kata kerja keras. Kalau engkau mau kuat, perhatikan. Kerja keras itu artinya tidak mudah menyerah dan putus asa. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketujuh berkata, saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sabar ya, sampai kedatangan Tuhan. Kita semua menantikan itu, amin. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani selain dia harus bekerja keras, artinya tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Dia lakukan yang dia bisa lakukan. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakan itu dengan sekuat tenagamu. Ya. Dan yang kedua, sabar saudaraku. Sabar itu artinya tekun, ulet, gigih. Keberhasilan itu perlu waktu yang cukup panjang. Saudara, di Amerika pernah ada satu cerita. Bapak ini sejak mudanya dia itu mengalami hidup yang enggak mudah. Dia pernah jadi kuli bangunan, saudara. Dan dia pernah jadi juru parkir. Lalu setelah itu dia bekerja mencoba menjadi seorang agen asuransi. Dia pun pernah bertugas sebagai pemadam kebakaran. Dia menjalani hidup seolah-olah nggak ada yang sepertinya wah berhasil. Dia coba ini, dia coba itu. Tetapi kita perlu acungi jempol dan kita belajar dari semangat dan kerja kerasnya. Di usia 60 tahun, dia itu mencoba sesuatu yang baru. Dia itu meracik sebuah bumbu, resep untuk ayam goreng, saudaraku. Ternyata setelah dicoba, banyak yang suka. Ternyata setelah dijual, laris, terkenal. Sampai akhirnya, jadilah satu perusahaan yang besar, yaitu Kentucky Fried Chicken. Dia adalah seorang bernama Colonel Sanders. Saudara, petani itu harus tetap menabur di masa sukar. Katakan amin. Kalau kita berhenti menabur, kita akan berhenti menuai. Ya. Jangan lelah, saudara. Meskipun kondisi ekonomi lagi berat, jangan berhenti. Tetap bekerja keras, tetap berdoa mengandalkan Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan imanmu. Seperti Ishak, dia tetap menabur meskipun di masa kering. Dia tetap menabur benih. Dia tetap menabur benih, saudaraku. Dan Alkitab catat bahwa dia diberkati 100 kali lipat ganda. Kalau Ishak tidak menabur, maka dia tidak akan menuai 100 kali lipat ganda. Saudara, mari di masa yang sukar ini, jangan kita berpikir hanya untuk diri kita sendiri. Jangan terjebak akhirnya kita hanya memperhatikan diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri, bahkan mengasihani diri kita sendiri. Ya, engkau harus menabur supaya engkau menuai. Ayat ini mengingatkan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, menabur akan menuai jika saudara tidak menjadi lemah. Artinya apa? Mungkin orang selama ini menabur, tetapi karena keadaan, karena situasi akhirnya dia lelah. Dan dia berhenti. Dan saat dia berhenti itulah dia berhenti menuai. Dia akan berhenti menuai, saudara. Mari saudara, ayat terakhir. Baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata lebih keras akan menuai dengan bersorak-sorai. Lebih keras lagi yuk, 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara.
Tetap menabur benih dalam pekerjaan, dalam usaha saudara dengan iman. Tetap menabur benih di ladang Tuhan. Dan tetap menabur benih Injil bagi jiwa-jiwa. Meskipun kita juga lagi susah. Meskipun hidup kita juga belum stabil. Tetapi tetap beritakan kabar baik. Tetap doakan orang di sekitarmu. Tetap engkau harus menjadi saluran kasih bagi mereka, saudara. Agar jiwa-jiwa ini juga boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan.